Hai guys, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film berjudul Raya and the Last Dragon yang rilis Maret 2021. Awal film diperlihatkan pengembara menunggangi tuk-tuk, melintasi puing bangunan dan padang tandus. Kemudian dikisahkan 500 tahun yang lalu. Kumandra, negeri yang makmur dan hidup harmonis bersama para naga, makhluk ajaib yang menyediakan air, hujan, dan kedamaian. Kemudian dirusak oleh Drun, roh jahat yang mengubah manusia dan naga menjadi batu. Para naga berjuang semampunya, tetapi yang tersisa hanyalah Sisu, naga terakhir. Naga terakhir yang merubah magic menjadi permata untuk mengusir Drun. Last that was turned to stone came back. Except yang tersisa dari Sisu hanyalah permata. Terjadi perebutan permata di antara orang-orang Kumandra yang terdiri dari 5 suku, yaitu suku Feng, Heart, Spine, Talon, dan Tail. Penamaan itu sesuai posisi mereka di sepanjang sungai yang berbentuk naga. 500 tahun kemudian, suku Heart yang menjaga permata dan Benja, kepala suku Heart, melatih putrinya Raya untuk melindungi permata dan mencegah Drun bangkit lagi. Benja yakin masih dapat mempersatukan Kumandra seperti sedia kala. Benja mengadakan pesta untuk pemimpin 5 suku. Tawaran perdamaian mempersatukan Kumandra yang ditawarkan Benja mendapat banyak penolakan dari suku lainnya karena rasa saling tidak percaya. Raya mencairkan ketegangan dengan menawari mereka makanan dan menjalin pertemanan dengan Namari, putri Virana, kepala suku Feng. Namari memberi Raya sebuah liontin naga sebagai hadiah. Namari menceritakan kepada Raya tentang sebuah legenda Feng yang mengatakan bahwa naga Sisu masih ada dan dapat dipanggil. Namari memperlihatkan peta yang menurut legenda Feng, Sisu terdampar di salah satu ujung sungai. Yakin dengan Namari, Raya mengajaknya ke lokasi permata naga disimpan. Namari mengkhianati Raya dan memberikan tanda kepada pasukan Feng untuk menyerang dan merebut permata. Semua suku datang berebut permata naga. Benja berusaha melindungi permata itu, tetapi dipanah oleh suku lain. Ketika diperebutkan, permata itu jatuh dan pecah terbagi menjadi 5 bagian. Masing-masing suku mengambil kepingan permata. Drun bangkit lagi, orang-orang berlarian menghindari Drun. Benja menyadari tidak bisa menyelamatkan diri dari kejaran Drun karena terluka. Benja memberikan permata dan melemparkan Raya ke sungai karena tahu Drun takut pada air. Benja berubah jadi patung sementara Drun terus menyerang seluruh negeri Kumandra. 6 tahun kemudian, Raya mengembara ke seluruh Kumandra mencari Sisu agar membuat permata lain dan mengusir Drun sekali lagi. Raya mendatangi ujung sungai terakhir. Raya melakukan ritual memanggil Sisu dan berhasil. I know, buddy. I haven't forgotten. Berani? Raya menceritakan kejadian sebenarnya setelah Sisu tertidur 500 tahun. Sisu tidak yakin bisa mengalahkan Drun karena dia bukan naga terbaik. Raya memberikan potongan permata membuat Sisu bersinar. Sisu mengatakan itu adalah magic Amba, adik perempuannya. Mereka berkesimpulan Sisu bisa menyatukan semua sihir milik saudaranya dan mengalahkan Drun. Tidak lama berselang, Namari dan anak buahnya datang mengejar Raya yang memiliki peta lokasi naga terakhir. Untungnya Raya dan Sisu sudah cabut dari sana. Raya dan Sisu memutuskan mendatangi suku Tail, Talon, Spine, dan Fang untuk menyatukan kepingan-kepingan permata. Pertama, mereka mendatangi suku Tail di gua yang penuh jebakan. Mereka berhasil merebut permata dari kepala suku Tail yang sudah mati karena jebakannya sendiri. Permata itu membuat Sisu bisa berubah menjadi manusia. Itu adalah magic saudara perempuannya, Prani. Namari muncul dan akan menangkap mereka. Raya memicu tali jebakan sehingga Namari dan anak buahnya tertimbun pasir. Kesempatan bagi Raya dan Sisu melarikan diri menggunakan tuk-tuk hewan tunggangannya. Namari dan anak buahnya mengejar sehingga terjadi aksi kejar-kejaran. Raya menyewa perahu milik Boon untuk menghindari Namari karena kucing tunggangan Namari dan anak buahnya takut air. Sisu mendorong perahu agar melesat lebih kencang menghindari kejaran Namari.
mereka bertolak ke negeri suku Talon. Namari gagal menangkap Raya. Mereka kembali ke suku Feng. Bone melayani mereka selama perjalanan ke negeri suku Talon. Bone sedih dan menceritakan jika Drun yang menghabisi keluarganya. Akhirnya mereka sampai di negeri suku Talon. Raya meminta Zizu dan Bone tinggal di perahu sementara dia turun mencari kepingan permata. Dia tidak mau mengambil resiko akan keselamatan Zizu karena kepala suku Talon, Deng Hai, terkenal kejam. Di keramaian pasar, Raya terhenti oleh tangisan bayi dan hendak membantunya. Tanpa dia sadari, Ongis, hewan milik Noi, mencuri permata milik Raya. Noi menendang Raya dan kabur bersama Ongis miliknya. Raya terpedaya. Raya mengejar Noi untuk merebut permata kembali. Sementara di perahu, Sisu khawatir dengan Raya yang tidak membawa hadiah untuk Deng Hai. Walaupun tidak memiliki uang, akhirnya Sisu ke pasar membeli hadiah dengan maksud mengutang seperti saran Bou. Sisu mulai belanja mengambil barang semaunya dengan maksud mengutang, tetapi dipaksa bayar karena dia orang asing di tempat itu. Sisu akhirnya diselamatkan oleh seorang nenek. Setelah susah payah mengejar, akhirnya Raya bisa merebut kembali permata itu. Raya memanfaatkan Noi dan Ongis dengan imbalan makanan untuk mengalihkan perhatian penjaga Deng Hai. Raya menyelinap ke tempat Deng Hai dan menemukan Deng Hai sudah berubah menjadi batu. Deng Hai sekarang digantikan oleh si nenek yang membantu Sisu. Nenek itu terkenal lebih kejam dari Deng Hai. Kembali ke cerita Sisu dan si nenek. Sisu dengan polos mengatakan ingin menemui Deng Hai. Si nenek mau membantu Sisu menemui Deng Hai. Sisu dijebak dan dibawa ke tempat yang dihuni Drun. Raya datang membantu tepat waktu untuk merebut permata suku Talon. Di perahu sudah ada Noi dan Ongis miliknya. Mereka lanjut mencari potongan permata ke negeri suku Spain. Di scene selanjutnya di negeri suku Feng, Namari memberitahu ibunya jika dia menemukan Raya yang sedang mengumpulkan permata. Dia meminta izin membawa pasukan dan mencegat Raya di negeri suku Spain. Sisu sedih karena dunia telah hancur karena manusia tidak percaya satu sama lain. Sisu coba meyakinkan Raya mengembalikan Kumandra seperti dulu kala, tetapi Raya tidak percaya siapapun dan hanya berusaha mengembalikan ayahnya saja. Raya dan kawan-kawannya akhirnya sampai ke negeri suku Spain. Sisu turun terlebih dahulu membawa bubur sebagai hadiah. Sisu ingin membuktikan ke Raya jika ingin mendapatkan kepercayaan orang lain, maka harus mengambil langkah terlebih dahulu. Raya mencegah Sisu membuka pintu gerbang, tetapi terlambat sehingga mereka terkena jebakan suku Spain. Mereka ditawan prajurit suku Spain berbadan besar, tetapi dibebaskan Bone dan kawan-kawannya. Tiba-tiba terdengar suara Namari meminta menyerahkan Raya atau masuk menyerang. Raya melihat semua suku Spain telah berubah menjadi batu, kecuali Tong, prajurit yang tadi menyandera mereka. Raya meminta Tong menunjukkan jalan untuk kabur, meloloskan teman-temannya. Sementara Raya mengalihkan perhatian Namari dan pasukannya. Raya dan Namari bertarung tetapi Raya kalah. Sisu datang membantu Raya dalam bentuk naga dan segera pergi dari sana. Namari cuma bisa diam membisu melihat naga itu. Tong ikut dengan mereka. Bone dan Tong baru sadar jika Sisu adalah seekor naga. Sisu dan Raya bertekad untuk memperbaiki dunia, mengalahkan Run, menghidupkan semua orang dan naga. Bone, Noi dan Tong ingin ikut membantu. Tong menyerahkan permata suku Spain ke Sisu, membuat Sisu bisa mengendalikan hujan. Magic dari kakak laki-lakinya Tenno. Mereka melanjutkan perjalanan ke negeri suku Feng. Mereka menyusun rencana mengambil potongan permata terakhir. Bone memiliki ide, menyerang pasukan Feng dibantu Tong, Noi dan Ongis dan merebut permata. Raya dan Sisu tidak setuju dengan rencana itu. Sisu menawarkan ide, mendatangi Namari memberi hadiah sehingga Namari dengan sukarela memberi permata. Raya dan yang lainnya tidak setuju rencana itu. Raya lebih memilih rencana Bone karena suku Feng terkenal licik dan kejam. Tetapi Sisu memiliki keyakinan suku Feng juga memiliki keinginan memperbaiki dunia.
Sisu membawa Raya ke negeri Har, tempat kejadian 500 tahun yang lalu. Dia menunjukkan patung saudara-saudaranya, Amba yang dapat bersinar, Prani yang dapat berubah menjadi manusia, Jagan membuat kabut, Pengu yang dapat mendatangkan hujan. Raya tidak mengetahui keberadaan patung-patung saudara Sisu itu sebelumnya. Sisu menceritakan kejadian 500 tahun yang lalu. Mereka adalah naga terakhir karena yang lainnya sudah menjadi batu. Saudaranya menyatukan magic sehingga terbentuk permata naga dan mempercayakannya ke Sisu. Sisu juga yakin kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudara Sisu berubah menjadi batu. Berkat permata itu, Sisu berhasil mengalahkan Rune. Sisu meyakinkan Raya menaruh kepercayaan kepada Namari dan bekerja sama dengannya untuk mengalahkan Rune, mengembalikan ayahnya dan Kumandra. Raya akhirnya menerima rencana Sisu untuk mendekati Namari. Raya hendak mengembalikan liontin pemberian Namari 6 tahun lalu sebagai hadiah. Di scene selanjutnya, Namari menemui ibunya melaporkan apa yang dilihatnya, walaupun ibunya telah mengetahui tentang naga itu dari Jenderal Atitaya. Namari mengatakan jika Raya bisa memperbaiki dan menghidupkan orang-orang yang telah jadi batu, tetapi justru hal itu yang dikhawatirkan oleh ibunya. Ibunya takut disalahkan orang-orang Kumandra atas apa yang terjadi. Ibu Namari ingin merebut naga dan permata untuk menyelamatkan orang-orang, utamanya keselamatan suku Feng. Tong dan Boun belum yakin dengan rencana mereka. Mereka mengutus Noi dan ongisnya mengembalikan liontin ke Namari. Namari menemui Raya. Namari meletakkan potongan permata terakhir di atas batu. Kemudian Sisu muncul. Ketika mereka lengah, Namari menodongkan panah meminta Sisu dan semua permata. Raya dan lainnya ingin melawan tetapi dicegah oleh Sisu. Sisu mendekati Namari dengan kepercayaan. Namari terlihat kukuh. Raya yang melihat Namari akan menembakkan panah langsung menyerang dengan pedangnya. Sisu mati terkena panah Namari yang tidak sengaja ditembakkan. Namari kabur dengan permata miliknya. Sisu jatuh ke sungai. Air yang mengelilingi negeri suku Feng mengering, memudahkan Rune menyerang suku Feng. Raya mendatangi suku Feng. Raya dan Namari bertarung. Sementara Boun dan lainnya menyelamatkan rakyat dari serangan Rune. Akhirnya Raya mengalahkan Namari. Namari menjelaskan jika dia tidak ingin ini terjadi dan mengatakan Sisu percaya padanya tetapi Raya tidak percaya pada Sisu. Namari juga menyalahkan Raya atas kematian Sisu. Mendengar itu Raya pergi dari sana. Raya ikut membantu menyelamatkan rakyat dari serangan Rune. Namari juga ikut menghalau Rune. Tanah retak membuat Raya, Namari dan lainnya terjatuh dan dikepung Rune. Melihat liontin yang jatuh, Raya kembali mengingat kata-kata Sisu tentang kepercayaan. Raya meminta mereka menyatukan pecahan permata dan saling percaya. Boun dan Tong tidak percaya ke Namari, tetapi Raya memulai memberikan permata ke Namari. Hal itu membuat Raya diserang Rune dan menjadi patung. Hal yang sama dilakukan Boun dan yang lainnya. Namari menyatukan semua bagian permata dan meletakkan di atas batu. Namari berubah juga menjadi batu. Permata yang sudah disatukan meredup dan mati. Tiba-tiba permata itu menyala lagi mengalahkan semua Rune, mengembalikan semua orang dan naga. Sisu bertemu lagi dengan saudara-saudaranya. Akhirnya mereka semua berpelukan. Tong kembali ke suku Spine bertemu keluarganya. Noi akhirnya bertemu dengan ibunya. Sedangkan Boun juga sudah ditunggu keluarganya di dermaga. Raya juga bertemu dengan ayahnya. Dia juga membawa Sisu dan semua suku. Mereka bersatu lagi menjadi Kumandra. Welcome to Kumandra. Dan film pun tamat. Mohon maaf bila ada kata atau penyampaian mimin yang kurang berkenan. Jika berkenan, mohon supportnya membangun channel ini dengan subscribe, komen, like, dan share. Thanks guys.